Selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini saya memberikan kuliah tentang gagal ginjal. Hari ini gagal ginjal menjadi topik yang dibahas secara luas di Indonesia karena saat ini kita dihadapkan dengan suatu kondisi di mana pada anak-anak ditemukan gejala gagal ginjal akut. Kuliah kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai acute kidney injury, yang dahulu disebut sebagai gagal ginjal akut, yang saat ini juga di media massa sering disebut sebagai gagal ginjal akut. Namun secara internasional istilah gagal ginjal akut ini diubah menjadi acute kidney injury. Mengapa? Karena kalau gagal ginjal, artinya ginjalnya sudah gagal, sudah tidak bisa diperbaiki. Sementara kondisi acute kidney injury karena dia hanya injury, ini masih bisa reversible. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease. Dan yang ketiga, kita akan bicara tentang terapi yang kita berikan baik pada kondisi acute kidney injury maupun pada chronic kidney disease, yaitu renal replacement therapy. Untuk bisa mengetahui fungsi ginjal, kita selalu melakukan assessment fungsi renal. Bagaimana kita mengetahui fungsi ginjal seseorang ini masih baik atau tidak? Kita melihat secara langsung jelas tidak mungkin, karena ginjal ini fungsi utamanya adalah menyaring darah kita. Jadi ingat, ginjal itu fungsinya menyaring darah, bukan menyaring minuman yang kita minum. Bolak-balik banyak pasien mengatakan saya habis minum langsung kencing, ya. Masalahnya bukan di situ, masalahnya nanti minuman tadi akan diserap dulu oleh usus halus, kemudian baru masuk ke pembuluh darah, baru akan masuk ke ginjal. Yang masuk ke ginjal hanya satu, pembuluh darah, tidak ada saluran yang lainnya. Sehingga bagaimana kita mengetahui asesmen fungsi ginjal? Caranya adalah melihat laju filtrasi glomerulus. Karena fungsi ginjal adalah menyaring darah kita, sehingga kita hitung bagaimana kemampuan glomerulus untuk menyaring. Maka kita sebut sebagai laju filtrasi glomerulus. Dalam 24 jam, seorang laki-laki itu akan disaring darahnya di glomerulus ini sebanyak hampir 6.000 liter. Seorang perempuan hampir sebanyak 5.000 liter. Sehingga bisa dibayangkan kalau seseorang dengan gangguan metabolis, misalnya dengan diabetes, bayangkan saja 6.000 liter tadi darahnya kental. Apa yang terjadi dengan glomerulus ini? Pasti akan terganggu. Demikian juga dengan hipertensi. Bayangkan 6.000 liter tadi satu truk tangki disemprotkan dengan tekanan yang tinggi. Apa yang terjadi? Glomerulusnya juga akan rusak. Nah, bagaimana kita melihat laju filtrasi glomerulus? Kita tahu bahwa LFG atau GFR ini adalah kemampuan air yang disaring dari plasma persatuan waktu. GFR normal itu di atas 130 untuk laki-laki dan perempuan di atas 120 cc per menit per luas permukaan tubuh 1,73 meter persegi. Ini kita tidak bisa mengukur secara langsung sebetulnya. Kita bisanya mengukur dengan creatinine clearance. Kreatinin adalah sebuah protein yang dihasilkan oleh otot kita yang seharusnya di-clearance, dibuang dalam darah, harusnya dibuang, sehingga yang terjadi apa? Kreatinin darah rendah, kreatinin di urin tinggi, karena dia akan dibuang oleh tubuh kita. Kalau sampai terjadi kegagalan glomerulus, maka yang kita temukan adalah kreatinin darah naik, kreatinin urin turun, karena
tidak bisa dibuang. Sehingga kreatinin ini menjadi salah satu cara kita untuk menilai laju filtrasi glomerulus lurus. Kita bisa bayangkan bagaimana sebuah glomerulus ini bekerja. Ini saya yakin teman-teman di fisiologi sudah menerangkan. Kalau terjadi vasokonstriksi di aferen arteriolnya, arteri yang masuk ke glomerulus, kalau ini menyempit, maka apa yang terjadi? Aliran darah ke sini akan menurun, sehingga filtrasinya juga akan menurun. Maka laju filtrasinya pasti juga akan menurun. Kalau aferen arteriolnya ini dilatasi, maka yang masuk ke sana akan menyebabkan tekanan di sini menjadi lebih besar. Yang kedua, filtrasinya jadi lebih naik, sehingga GFR-nya pasti akan naik. Nanti ada beberapa obat-obatan yang memicu terjadinya, apakah ini dilatasi atau ini konstriksi. Ini agak berbeda nanti dengan kondisi dalam tubuh secara umum ya. Sehingga kalau tekanan blood pressure di arterinya meningkat, ini akan menyebabkan tekanan pada glomerulus juga akan meningkat, GFR-nya akan meningkat, sehingga apa? GFR yang meningkat menyebabkan cairan yang akan masuk ke tubuh juga akan meningkat. Ini akan memicu makula densa untuk merilis vasoaktif. Makula densa itu ada di ginjal kita. Dia akan mengeluarkan vasoaktif dan ini akan memicu terjadinya vasokonstriksi. Sehingga akhirnya apa? Kalau tadi tekanannya tinggi, makula densa akan mengubah dari renin yang dikeluarkan oleh hepar menjadi angiotensin, memicu terjadinya vasokonstriksi, menyebabkan blood flow di glomerulus akan menurun, sehingga GFR-nya akhirnya akan kembali normal. Pada kondisi tertentu, misalnya pada hipertensi, kondisi ini menjadi fail atau gagal, sehingga GFR-nya akan terus semakin menurun. Ini adalah obat-obatan. NSAID ini akan memblok dilatasi dari yang dipicu oleh prostaglandin maupun nitric oxide. Sementara endotelin, katekolamin, tromboksan ini akan memicu konstriksi dari arteriol aferennya. Kita tahu nanti bahwa obat-obatan atau racun tertentu akan memicu terbentuknya tromboksan, memicu terjadinya vasokonstriksi di sini, memicu terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus. Sementara ACE inhibitor, kemudian angiotensin 2 reseptor blocker ini juga akan bekerja di efrennya, memicu terjadinya konstriksi di sini, sehingga harapannya yang di sini akan meningkat laju filtrasinya, karena yang di sini agak dikurangi aliran keluarnya. Ini tadi saya kira renal ini kita dengan kreatinin, sehingga nanti mengapa pada pasien dengan gangguan ginjal kita sarankan untuk olahraganya itu harus dikurangi. Mengapa? Karena kreatinin ini akan ditemukan di otot rangka, sehingga kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal Anda pacu untuk berolahraga, misalnya diabetes dengan gagal ginjal, exercise-nya ditambah, maka gagal ginjalnya akan lebih buruk. Mengapa? Karena kreatininnya akan naik. Itulah mengapa kalau pasien diabetes yang sudah dengan komplikasi gangguan ginjal, exercise-nya harus disesuaikan. Tidak bisa yang banyak menggunakan otot, karena
dia akan memicu peningkatan jumlah kreatinin. Ini adalah asesmen fungsi renalnya. Kita sering menggunakan namanya Cockcroft-Gault equation. Itu kreatinin clearance dihitung dari 140 dikurangi usia dikalikan berat badan dibagi kreatinin darah ya, dikalikan 72. Ini yang paling lama digunakan, dan pada perempuan nanti dikalikan 0,85. Sekarang yang paling banyak digunakan adalah MDRG equation ini. Ini dengan mengalikan 186 dikalikan serum kreatinin dikurangi 1184 dikalikan usia dikurangi 0,203 dikalikan 0,742 jika perempuan dan dikalikan 1,2 jika Afro Amerika. Lebih jelimet dibanding yang Cockcroft-Gault. Setidak-tidaknya Anda kalau mau melihat berapa kreatinin clearance kita bisa menggunakan yang ini. Untuk orang Indonesia masih cukup bagus. MDRG bisa Anda buat dengan membuat rumus di Excel, tinggal dimasukkan datanya saja, maka akan muncul GFR-nya. Nah, kita akan membahas yang pertama acute kidney injury yang saat ini menjadi topik bahasan di berbagai media yang terjadi pada anak-anak. Acute kidney injury ini perubahan dari acute renal failure. Karena tidak terjadi failure di sini, masih hanya injury. Mengapa? Karena kita berharap ini bisa reversible, beda dengan gagal ginjal kronik yang sudah terlambat untuk menjadi reversible. Acute kidney injury ini adalah penurunan secara cepat dalam laju filtrasi glomerulus. Kata kuncinya ada penurunan laju filtrasi glomerulus. Kemudian yang kedua ada penurunan produksi urin. Jadi ada dua hal. Penurunan laju filtrasi glomerulus dalam hal ini ditandai dengan kenaikan serum kreatinin, dan yang kedua penurunan jumlah urin. KDIGO ini mengatakan bahwa peningkatan serum kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Kalau pasien masuk dicek kadar urium kreatinin, misalnya 1,0 mg per desiliter gitu ya. Kemudian 2 hari kemudian dicek menjadi 1,5 mg per desiliter. Ini sudah masuk kriteria acute kidney injury. Mengapa? Karena ada kenaikan lebih dari 0,3 mg per desiliter. Kemudian kenaikan lebih dari 1,5 kali dari baseline. Dari sebelumnya 0,7 mg per desiliter dikalikan 1,5 bisa menjadi 1,2. Ini juga sudah bisa dikatakan acute kidney injury. Dan yang penting adalah urin volumenya kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi pada pasien acute kidney injury ada dua hal yang penting. Penurunan LFG dilihat dari kadar kreatinin yang naik. Yang kedua, produksi urin yang menurun. Menurunnya sampai berapa? Kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Sehingga kalau ada di semua kemarin membaca banyak berita, banyak kasus-kasus anak-anak yang menjadi gagal ginjal akut atau yang akut kidney injury, kita sebut sebagai kondisi injury, itu terjadi penurunan jumlah urin. Ini adalah salah satu kriteria diagnostik untuk acute kidney injury. Ada stage-nya, ada 3, stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1
ini terjadi kenaikan kadar kreatinin dalam darah 1,5 sampai 1,9 kali dari baseline atau lebih dari 0,3 mg per desiliter, disertai dengan penurunan jumlah urin kurang dari setengah cc per kilogram berat badan per jam dalam 6 sampai 12 jam pertama. Stage 2 ini 2 sampai 29 kali dari baseline dan kurang dari setengah cc per kilogram berat itu lebih dari 12 jam. Sementara stage 3 kali dari baseline atau kenaikan serum kreatinin menjadi lebih dari 4 mg per desiliter. Jadi misalnya dari 1,2, 3 hari kemudian dicek menjadi 4,5, berarti lebih dari 4 mg per desiliter, dan terjadi anuria lebih dari 12 jam, kencing tidak bisa keluar lebih dari 12 jam. Kalau adik-adik melihat berita pasien-pasien adik-adik kita yang masih bayi tadi, kencingnya jadi tidak bisa keluar, kemudian kreatininnya lebih dari 4 mg, ini sudah masuk stage 3, di mana stage ini sudah mulai harus dipikirkan terapi renal replacement therapy yang sering kita sebut nanti di bagian belakang ada hemodialisis. Sehingga kalau pasiennya kurang dari 18 tahun, GFR-nya kurang dari 35 cc per menit per 100,73 yang tadi pakai rumus Popov tadi dihitung, kurang dari 35, ini sudah masuk stage 3. Apa penyebab dari AKI? Ada eksposur tertentu yang bisa memicu. Misalnya sepsis. Pasien-pasien dengan infeksi yang berat pasti akan menyebabkan tumpukan toksin dari infeksi tersebut, baik oleh karena bakteri ataupun oleh karena virus, ada di glomerulus, memicu terjadinya gangguan fungsi ginjal. Nanti kita akan bicara apa saja pembagian dari AKI, tapi ini kausanya dulu. Demikian juga dengan pasien-pasien yang dirawat di ruang ICU, critical ill patient, pasien-pasien dalam kondisi yang stres metaboliknya berat, maka hasil dari stres metabolik tadi akan memicu banyaknya metabolisme tubuh yang akan harus dikeluarkan oleh glomerulus, memicu terjadinya penurunan fungsi ginjal. Adanya shock sirkulatori, pasien dengan diare yang hebat, pasien dengan perdarahan yang hebat, maka apa yang terjadi? Flow ke ginjal pasti akan menurun karena cairan dalam tubuh kita sangat berkurang, sehingga akan menurunkan fungsi ginjal. Demikian juga dengan adanya luka bakar yang luas, ini juga akan menyebabkan terjadinya evaporasi cairan tubuh keluar, memicu tubuh menjadi dehidrasi. Trauma ini juga berkaitan dengan adanya perdarahan. Cardiac surgery ini juga akan menyebabkan adanya gangguan pompa yang akan memicu sirkulasi darah ke ginjal juga akan terganggu. Adanya obat-obatan nephrotoksik, misalnya NSAID, obat-obatan kemoterapi tertentu, ini akan memicu terjadinya gangguan fungsi ginjal karena obat tersebut toksik terhadap nekron yang ada di dalam ginjal. Termasuk dalam hal ini adalah radio kontras dan racun-racun yang berasal dari makanan ataupun dari hewan ataupun tumbuhan. Ada beberapa faktor resiko yang bisa memperberat fungsi ginjal itu sendiri, yaitu ada DM, ada keganasan, dan anemia. Penyakit-penyakit kronik seperti penyakit sirosis hepatis, gagal jantung yang kronik ini juga akan bisa menyebabkan resiko terjadinya AKI. Sehingga kita lihat ini adalah
berbagai kondisi yang mempunyai faktor resiko untuk terjadinya AKI. Ada penyakit jantung ataupun ginjal itu sendiri, ada diabetes, ada komorbiditas, ada kekurangan cairan ataupun usia, ini akan memicu fungsi ginjal secara umum akan terganggu. Ini tadi urine output, ada kriterianya. Kalau lebih dari 400 cc dalam 24 jam, ini non oliguri. Dikatakan oliguri kalau kurang dari 400 cc tapi lebih dari 50 cc. Amuri kalau kurang dari 50 cc dalam 24 jam. Apa yang disebut sebagai azotemia? Azotemia itu adalah terkumpulnya sampah nitrogen dalam tubuh kita. Contohnya apa? Kadar ureum yang sangat tinggi. Ini memicu terjadinya azotemia. Kemudian uremia, ini juga karena ureum yang sangat tinggi. Nah, kita akan bicara tentang etiologi dari akut kidney injury. Secara umum, akut kidney injury itu dibagi menjadi 3: pre-renal, renal, post-renal. Pre-renal itu akan bicara tentang faktor-faktor di luar ginjal sebelum masuk ke ginjal yang memicu gangguan sirkulasi ke ginjal. Sementara yang di ginjal sendiri yang kita sebut sebagai intrinsic renal disease akan terbagi menjadi 3. Ada yang bersifat iskemik atau toksik, ATN, akut tubular necrosis. Ada yang bersifat akut interstitial nephritis atau akut glomerulonephritis. Sementara yang post-renal ini sangat berkaitan dengan kemampuan ginjal untuk membuang cairan yang harus dibuang lewat ginjal. Kita bicara yang pertama adalah AKI prerenal. AKI prerenal ini pemicu utamanya adalah adanya hipoperfusi pada ginjal. Karena ginjal tadi fungsinya hanya satu, untuk mencuci darah kita, maka perfusi ke ginjal yang berkurang akan menurunkan fungsi ginjal prerenal. Misalnya apa? Pada kondisi dehidrasi, pada kondisi kehilangan cairan yang hebat, misalnya ada trauma, perdarahan, dan lain sebagainya. Ini adalah hipoperfusi. Hipoperfusi yang lainnya apa? Kalau cairannya masih baik, hipoperfusinya apa? Pompanya yang salah. Jantung yang nggak kuat memompa, memicu sirkulasi darah yang ke ginjal juga akan menurun. Sehingga gangguan hipoperfusi ini bisa karena cairannya, bisa karena pompanya. Dua-duanya bisa memicu terjadinya AKI prerenal. Efeknya apa? Tubuh akan mereabsorpsi natrium dan H2O. Mengapa? Karena tubuh kekurangan cairan. Memicu apa? Memicu karena H2O-nya direabsorpsi, tampilannya prerenal apa? Pasien kencingnya pasti akan sedikit. Itulah mengapa kalau Anda ketemu pasien-pasien yang dehidrasi, mesti pertanyaannya, bagaimana kencingnya? Masih bisa kencing atau tidak? Kencing sudah berkurang kok. Ini kita berhadapan dengan dehidrasi. Mengapa? Karena tubuh akan melakukan reabsorpsi H2O dan natrium. Yang kedua apa? Tensinya pasti akan tinggi. Orang dengan dehidrasi, loh kok bisa? Karena terjadi reabsorpsi natrium di sana, yang bisa memicu tekanan darah naik. Sehingga tanda-tanda awal dehidrasi, selain jumlah urin yang turun, tekanan darah akan naik. Yang kadang-kadang teman-teman di lapangan tidak memahami hal ini sebagai suatu kegawatan. Oh ini hipertensi ini. Loh, hipertensinya karena apa? Kasih cairan, tensinya turun. Banyak teman-teman di IGD kebingungan. Loh malah diguyur dok. Loh lah iya diguyur. Karena ini dehidrasi. Loh tensinya tinggi. Nah, tensi tinggi itu disebabkan karena dehidrasi. Banyak dokter-dokter gitu yang nggak paham. Waktu kita bilang, loh kok diguyur? Loh, ya harus diguyur. Begitu diguyur, tensi turun. Mengapa? Ya karena ini terjadi reabsorpsi natrium. Kalau Anda nanti jadi dokter yang
di unit-unit gawat darurat, pasien urinnya sudah nggak keluar, ada diare, tensinya tinggi, beliau sakit. Kenapa? Karena dia kurang cairan. Banyak yang nggak paham, tensinya tinggi dong, nanti tambah tinggi. Oh, tambah tinggi gimana? Anda nggak tahu patologinya kalau begitu. Nah, begitu dikasih tahu, oh ya, sekarang sudah mulai banyak yang paham. Ini penyakit-penyakit yang bisa memicu kondisi akut kidney injury prerenal. Ada dehidrasi, ada perdarahan, ada shock. Ini liver disease masuk di sini karena liver disease ini akan memicu terjadinya kemarin tadi apa di awal vasodilatasi dari aferennya. Ini asotemia yang terjadi disebabkan karena adanya hipoperfusi akan memicu renal blood flow dan GFR menurun, akan memicu fraksi filtrasinya akan meningkat, memicu oliguria, meningkatkan osmolaritas urin meningkat, urin natrium menurun karena direabsorpsi, memicu BUN kreatinin rasio meningkat. Yang sekarang menjadi masalah di Indonesia menjadi ramai adalah akut kidney injury yang renal, yang menjadi topik bahasan dari Dewan sampai ke lempar-lemparan tanggung jawab antara Kementerian Kesehatan dan Balai POM serta pabrik obat. Akut kidney injury intrarenal itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah di tubulusnya memicu akut tubular nekrosis. Yang kedua di jaringan intersisialnya memicu akut intersisial nekrosis. Dan yang ketiga di jaringan glomerulusnya. Kalau adik-adik nanti di praktikum histologi, Anda harus bisa membedakan mana tubulusnya, mana intersisialnya, dan mana glomerulusnya. Pada akut kidney injury yang renal, kelainannya ada di 3 hal ini: akut tubular nekrosis, akut intersisial nekrosis, atau glomerulonefritis akut. Yang akut tubular nekrosis ini bisa disebabkan oleh karena faktor iskemik, misalnya pembuluh darah di situ menjadi vasodilatasi sehingga menjadi tekanannya meningkat, toksin dari obat-obatan maupun toksin dari bahan-bahan tumbuhan, makanan, ataupun toksin yang berasal dari infeksi. Ada faktor tubulusnya rusak misalnya. Sementara akut intersisial nekrosis penyebabnya ada 2, adanya inflamasi di jaringan ikat itu atau edema di sana. Sementara glomerulonefritis ini bisa memicu terjadinya gangguan fungsi filtrasi karena glomerulus itulah tempat filtrasi darah kita. Ini penyebabnya bisa sangat banyak. Kita bicara yang pertama adalah akut tubular nekrosis yang saat ini dicurigai menjadi salah satu penyebab akut kidney injury pada anak-anak. Yang terjadi adalah kerusakan di tubulusnya. Ada 2 kemungkinan, ada iskemik atau toksin yang bersifat nekrotoksik. Ini adalah bahan-bahan yang bersifat toksik. Kalau sekarang kita ngomong etilen glikol, itu adalah salah satu bahan yang sangat merusak tubulus ginjal kita, yang sekarang menjadi topik bahasan kan etilen glikol ini. Toksin endogen itu bisa saja berasal dari tubuh kita sendiri. Misalnya apa? Pigmen HEM. Dari mana pigmen HEM? Itu berasal dari pemecahan mioglobulin atau hemoglobulin. Misalnya pada rhabdomyolysis.
rabdomyolisis itu akan terjadi pemecahan hem, menyebabkan penumpukan pigmen hem. Ini akan memicu terjadinya akut tubular nekrosis, akan memicu penurunan fungsi ginjal dengan cepat. Pasien yang tertabrak kontainer misalnya, terjadi crash syndrome, kakinya patah, terlindas truk kontainer, akan ada resiko terjadinya rabdomyolisis di sana. Kalau teman-teman di IGD tidak paham untuk memberikan cairan yang adekuat, perhatikan fungsi ginjalnya, pasien bisa menjadi akut injury yang memicu kematiannya, bukan karena lukanya, tetapi karena adanya toksin yang bersifat nekrotoksik berasal dari hem yang terjadi akibat trauma berat pada pahanya misalnya. Kemudian pasien-pasien yang mengalami keganasan mieloma, ini juga akan memicu terjadinya toksin pada tubulusnya. Toksin yang berasal dari luar yang terbanyak biasanya ada dua, yang antibiotik dan radiokontras. Antibiotik yang bersifat nephrotoksik misalnya adalah golongan aminoglikoside. Ada yang masih ingat golongan aminoglikoside itu apa saja? Ada yang paham? Siapa? Golongan aminoglikoside, golongan antibiotik. Siapa yang bisa memberi jawaban? Apa? Tadi saya dengar gentamisin. Gentamisin salah satunya. Maka kalau Anda memberikan injeksi gentamisin, Anda harus cek ureum kreatinin. Kalau ureum kreatinnya tinggi, jangan sekali-kali Anda berikan gentamisin. Kalau Anda berikan, kalau sampai pasiennya gagal ginjal, Anda yang menggagal ginjalkan. Besok di akhirat kena. Di sini bebas, di akhirat tidak. Nah, maka mengapa Anda harus belajar? Tanggung jawab dokter itu luar biasa, tanggung jawabnya di akhirat loh. Anda sekarang abai, ya besok tunggu di akhiratnya. Maka belajarlah dengan baik. Jangan sampai Anda membunuh pasien karena ketidaktahuan Anda. Itu sering kami temukan di lapangan. Dokternya nggak paham memberikan obat secara bonus langsung. Pasiennya henti jantung langsung. Saya katakan, ini kalau keluarga tahu Anda dibunuh dok. Nah, yang bunuh Anda ini. Nggak ada obat ini dibonus, mati jantungnya. Berhenti. Dia nggak paham, asal bonus saja. Karena tidak tahu. Ya moga-moga Allah mengampuni Anda karena Anda tidak tahu. Dan itu terjadi di lapangan. Mengapa? Karena tidak tahu tadi. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni kalau yang tidak tahu. Tapi kalau tidak tahu dan tidak mau belajar, mudah-mudahan nanti di pengadilan akhirat Anda bisa menjawab. Untuk itu pentingnya Anda paham. Jangan menghafal, paham. Saya selalu katakan ke kakak-kakak kelas Anda yang kasus di penyakit darah, saya nggak ingin Anda menghafal, paham. Bagaimana klinis itu berjalan? Karena cara berpikir seorang dokter itu cara berpikir detektif. Mengumpulkan semua data, analisis itu, simpulkan. Jangan pakai kacamata kuda. Selalu saya bilang, jangan pakai kacamata kuda. Sehingga ini Anda harus hati-hati obat-obatan ini. Contoh yang lain apa? Quinolone. Apa contohnya quinolone? Sering ini dipakai. Apa obat quinolone? Golongan quinolone. Vaksin HP. Apa ya quinolone?
Apa? Apa contohnya sinyal? Kok nggak bisa suara? Sinyal HP agak jelek sini. Jadi nyarinya agak sulit. Pakai floxacin semuanya. Mau levofloxacin, ciprofloxacin, oxofloxacin, itu pinolong. Hati-hati, dia bisa menurunkan fungsi ginjal. Ada juga kontras, pasien dengan penyumbatan jantung, ada infak, harus dilakukan tindakan angiografi. Angiografi ini melihat bagaimana pembuluh darah di koronernya ada tersumbat atau tidak. Untuk bisa mengetahui, teman-teman dari ahli penyakit jantung akan menggunakan kontras sebagai media untuk melihat bagaimana patensi dari sebuah pembuluh darah. Dimasukkanlah kontras. Resikonya apa? Kontras tadi adalah agen yang bersifat nefrotoksik. Seringkali terjadi pasca dilakukan pemasangan ring, terjadi penurunan fungsi ginjal yang hebat yang membutuhkan seseorang harus mencuci darah. Penyebabnya apa? Ya karena gangguan kontrasnya ini. Kita harus selalu memberikan edukasi pada pasien. Bapak, Ibu, ini kita mau lakukan tindakan angiografi untuk melihat ada tidaknya penyumbatan di koroner, melihat penyumbatan di arteri ataupun tempat yang lainnya. Namun ada resiko kontras ini nefrotoksik, maka ada resiko penurunan fungsi ginjal. Anda harus berikan inform concern itu ke pasien, sehingga kalau itu terjadi, semua sudah paham bahwa ini adalah resiko yang akan dihadapi, dan semua juga paham bagaimana cara mengatasinya. Yang berikutnya adalah interstitial disease yang kita sering sebut sebagai akut interstitial nephritis. Ini penyebab yang banyak, juga salah satunya adalah obat. Yang sering adalah yang saya buat biru ini, NSAID. Contoh NSAID apa? Non-steroid anti-inflammation drug yang sering bersifat nefrotoksik. Contohnya apa? Kalau sudah ditanya pertanyaan kayak koas kata lama-lama kalau di PKU, lama-lama sinyal PKU saya minta dimatikan saja, Pak. Kalau ditanya koas, enggak. Nanti yang pinter HP-nya. NSAID yang sering kita temukan di lapangan, misalnya golongan piroxicam, itu sering digunakan di desa-desa, di daerah-daerah itu sebagai obat pencampur jamu pogolinu. Karena biar jamunya laku, dicampur obat NSAID yang paling murah apa? Piroxicam. Dosisnya nggak karu-karuan, pokoknya yang penting cesplong. Minum pogolinunya hilang, wah jamunya terkenal kan? Cuma dikasih piroxicam, efeknya apa? Tahu-tahu pasien gagal ginjal kronik, harus cuci darah. Sering kali kita temukan kondisi ini. Ada infeksi yang paling banyak ditemukan di sini adalah leptospirosis. Pasien seorang petani yang sering ke sawah, di mana di situ banyak tikus, datang ke rumah sakit
kencing sudah tidak bisa keluar, ikterik, demam, urium kreatinin tinggi. Anda bertemu dengan akut kidney injury akibat leptospirosis. Akut kidney injury-nya dari mana? Kreatininnya tinggi, jumlah urinnya turun, dan kondisi ini akut. Faktor resikonya apa? Petani. Mengapa? Ya karena dia bisa terkena, dia pergi ke sawah, membajak sawah, nggak enak pakai sepatu boot kan? Sepatu bootnya tertinggal di dalam sawah. Kan? Dia pakai sepatu boot di dalam sawah ini kan? Ya terpaksa kan nggak pakai apa-apa. Resikonya apa? Resikonya bisa terjadi leptospirosis. Nah, ini terjadi kelainan di mana? Akan terjadi kelainan di jaringan interstisialnya. Kemudian adanya kas nefropati. Ini biasanya pada multiple myeloma, ini gangguan keganasan. Ini kas nanti kita temukan adanya tubular kas dan kita sering sebut sebagai tambosorval mukoprotein atau kas tambosorval. Ini kas untuk multiple myeloma. Pemeriksaan kencing kita temukan adanya silinder yang kita sebut sebagai tambosorval. Akut interstitial tubular disease ini juga bisa bersifat kronik. Misalnya apa? Ini adalah penyakit penyebab gagal ginjal nomor 5 yang terbanyak, yaitu polycystic kidney disease. Polycystic kidney disease ini penyakit bawaan. Ini bisa memicu gagal ginjal kronik yang harus membutuhkan hemodialisis rutin. Hiperkalsemia, pasien-pasien yang banyak mengkonsumsi kalsium berlebihan. Yang sering apa ya? Redoxon itu ya. Redoxon, kalsium kan. Wah, untuk nambah massa tulang, minum kalsiumnya berlebihan. Ada resiko terjadinya gangguan di interstisial ginjal, memicu kerusakan ginjal, sehingga konsumsi kalsium itu juga Anda harus lihat. Anda butuhnya berapa, konsumsi jangan berlebihan, karena bisa memicu hiperkalsemia. Penyakit-penyakit autoimun, misalnya sarkoidosis, lupus, kemudian Sjögren syndrome, itu semuanya bisa memicu terjadinya penyakit di interstisial. Nah, yang ketiga adalah glomerulonefritis. Glomerulonefritis itu ada beberapa. Yang pertama yang kita sering sebut sebagai post infectious glomerulonefritis. Ini adalah infeksi yang dipicu oleh Streptococcus grup A. Ini yang salah satunya sekarang menjadi tersangka kedua pada akut kidney injury pada anak-anak, selain ethylene glycol tadi. Karena tidak semua anak-anak yang terserang akut kidney injury meminum obat. Ada yang tidak meminum obat. Sangat mungkin ini berasal dari post infectious glomerulonefritis, termasuk post infeksi COVID. Jadi COVID itu bisa menyebabkan resiko glomerulonefritis juga. Sekarang yang sudah diketahui adalah Streptococcus grup A. Pasien sering batuk pilek berulang karena Streptococcus alpha hemolyticus itu paling sering radangnya ada di tenggorokan. Pasien memiliki gigi yang berlubang, itu juga sumber Streptococcus grup A yang ini bisa memicu reaksi post infeksi. Reaksinya apa? Autoimun.
Pasien-pasien dengan kecenderungan autoimun maka akan bisa masuk pada grup ini. Yang berikutnya adalah membranoproliferatif glomerulonefritis. Membran glomerulusnya berproliferasi menjadi lebih tebal, memicu saringannya menjadi tidak bekerja optimal. Anda bayangkan saja, saringannya biasanya tipis, bisa nyaring. Saringan Anda tapi dipertebal. Efeknya apa? Nyaringnya jadi tambah sulit kan? Nah, ini yang terjadi pada membranoproliferatif glomerulonefritis. Penyebab yang paling sering adalah penyakit lupus. Ini autoimun. Yang kedua, hepatitis virus. Yang ketiga, infektif endokarditis. Infektif endokarditis ini, kalau ini grup A, ini grup B, beta hemolitikus. Agak beda antara grup A sama grup B. Ada untungnya satu grup. Kelas adik kelas Anda ada grup A, grup B. Nah, jadi harus 2 kali ya. Nah, yang ketiga, rapidly progressive glomerulonefritis. Jadi ada kerusakan yang progresif dari glomerulonefritisnya secara cepat. Ini juga salah satunya yang memicu sekarang ini menjadi tersangka berikutnya untuk akut kidney injury pada anak-anak. Karena rapidly progresif, dia cepat sekali. Penyebabnya paling sering adalah terbentuknya imunoglobulin A. Imunoglobulin merupakan respon tubuh untuk melawan suatu infeksi. Imunoglobulin adalah antibodi. Nanti Anda akan mengingat kembali blok sebelumnya, apa itu A, apa itu M, apa itu G. Semua adalah respon tubuh. IgA ini merupakan respon terhadap infeksi CMV. Sekarang ada satu lagi di sini, COVID. Kemudian Staphylococcus aureus atau Haemophilus influenza. Ini bisa memicu terjadinya IgA nephropathy. Ini yang sekarang juga dicurigai sebagai salah satu penyebab akut kidney injury pada anak-anak. Berikutnya lupus. Lupus selain membranoproliferatif dia juga bisa menjadi rapidly progresif. Ada namanya Goodpasture syndrome. Ini juga IgA nephropathy. Henoch-Schwann purpura, Wegener granulomatosis, polyarthritis nodosa, SLE sampai ke bawah ini autoimun semua. Autoimun, tubuh gagal membuat antibodi yang baik, membuat autoantibodi. Autoantibodi itu apa? Antibodi yang melawan tubuh kita sendiri. Maka namanya autoantibodi. Ini adalah penyakit-penyakit autoimun. Termasuk vaskulitis di sini. Vaskulitis atau stioglobulinemia ini juga autoimun. Dari segi penyakitnya, glomerulonefritis disease itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya nephrotic syndrome, ada yang namanya nephritic syndrome. Nephrotic syndrome itu penyebab terbanyak adalah NSAID. Yang kedua adalah paraneoplastic syndrome. Paraneoplastic syndrome adalah kondisi seseorang penderita keganasan dilakukan kemoterapi, maka hasil dari kemoterapi tadi akan menyebabkan sel tumornya hancur. Maka efeknya apa? Ada resiko namanya paraneoplastic syndrome. Sering kita temukan pada Hodgkin lymphoma, karena pasien-pasien limfoma itu kalau di kemo
terutama Hodgkin ya, itu hasilnya luar biasa. Benjolan yang sebesar kepalan tangan, kemo 2 kali dalam jangka waktu 2 minggu itu bisa hilang. Jadi kayak bimsalabim. Wah, dokternya dukun, bisa menghilangkan benjolan tanpa bekas. Tapi tahu-tahu nggak tahu kalau terjadi bone disease. Oh, kok jadi gagal ginjal? Nah, ya karena tidak kesenangan nggak melihat fungsi ginjalnya. Harusnya tetap dilihat fungsi ginjalnya. Ada yang disebut sebagai vokal glomerulosklerosis. Ada sklerosis di sini. Ini penyebab terbanyaknya adalah HIV atau obesitas yang over obesity ya. Ini bisa memicu, termasuk NSAID. Ada yang membranous nephropathy. Di sini sekali lagi NSAID dan malignansi menjadi penyebab. Dan ada yang di darah mesangiumnya, maka kita sebut sebagai mesangial proliferative glomerulonephritis. Ini adalah nephrotic syndrome. Penyakitnya apa? Yang sering-sering adalah diabetes. Diabetes itu memicu nephrotic syndrome atau post-infectious glomerulonephropathy atau IgA nephropathy. Ada lagi yang nephritic syndrome yang kita sering sebut sebagai sindroma nefrotik. Terjadi kebocoran pada glomerulus memicu terjadinya proteinuria yang berat, memicu terjadinya albuminuria, peningkatan kolesterol, sehingga pasien akan mengalami gangguan akibat itu. Yang berikutnya aki postrenal. Ini adalah obstruksi di mana saja di saluran kencing. Ini akan memicu penurunan fungsi ginjal. Misalnya karena apa? Bisa karena batu di sini, bisa karena prostat, bisa karena tumor. Semuanya yang memicu obstruksi saluran keluar dari ginjal bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Ini salah satunya adanya nefropati karena asam urat. Ini batu. Obat-obatan yang paling sering adalah acyclovir, kemudian ada tumor, ada prostat, ada struktur. Semuanya bisa memicu. Prinsipnya semua aliran yang tersumbat bisa memicu penurunan fungsi ginjal. Lalu apa gejalanya? Aki ini yang paling sering adalah mual muntah, hiperkalemia, edema paru, asites, encephalopati kalau kadar urinnya sudah terlalu tinggi. Lalu bagaimana terapinya? Utamanya adalah apa underlying disease-nya. Karena dehidrasi, perbaiki dehidrasinya. Karena gangguan jantung, perbaiki jantungnya. Karena toksin, berikan penawar toksinnya. Kalau kemarin ethylene glycol, kita harus mengimpor obat untuk menawar ethylene glycol itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan ethylene glycol. Ethylene glycol itu kalau di dewasa sering kita temukan pada, kalau Anda sering baca, orang yang meninggal akibat minum oplosan. Oplosannya dari apa? Ethylene glycol itu Anda temukan di mana? Yang dipakai oleh orang-orang untuk mabuk. Dari spiritus. Ethylene glycol itu spiritus. Jadi Anda bisa bayangkan ya, sirupnya anak-anak itu dikasih spiritus gitu ya. Yang harusnya polyethylene glycol tercemar oleh ethylene glycol. Ethylene glycol itu spiritus itu. Jadi kalau Anda mau merusak ginjal Anda, patah hati, silakan minum spiritus. Pasti gagal ginjal cepat.
Pasti nanti ya untuk kalau cuma gagal ginjal ya, pasien saya buka permanen karena itu glikolnya. Kemudian kalau ada infeksi akut injury karena leptospirosis, ya obati leptonya. Kalau penyebabnya obat-obatan, ya di stop obatnya. Berikan penawar obat tadi agar tidak menyebabkan kerusakan lebih besar. Kalau ada obstruksi, ya dioperasi obstruksinya, dihilangkan obstruksinya. Kalau ada terjadi autoimun, ya terapi autoimunnya. Kemudian jangan lupa hidrasinya, perhatikan, karena cairan yang kurang akan memicu terjadinya kerusakan lebih lanjut. Cairan yang berlebihan juga akan memicu kerusakan lebih lanjut. Sehingga selalu kita hitung kebutuhan cairan pasien akut kidney injury. Tim dokter selalu mengatakan balance cairan 0. Balance cairan 0 itu apa? Antara yang masuk dan keluar harus imbang. Kita harus menghitung IWL-nya berapa, cairan masuknya berapa, cairan keluarnya berapa. IWL itu apa? Ini pelajaran blok 1 atau 2 ya? 2 katanya. Ayo, masih ingat apa IWL itu? Apa itu IWL? Sorting lagi, IWL itu apa? Nanti ikatan wanita lansia. IWL itu apa? Insensible water loss. Apa itu? Cairan yang keluar tapi tidak kita sadari. Ya, misalnya apa dari keringat dan lain sebagainya ya. Nah, itu Anda harus hitung. Maka balance cairannya biasanya harus 0. Menghitung insensible water loss-nya, IWL-nya, ditambah kencingnya berapa, dihitung. Kemudian yang masuk berapa dihitung. Setiap hari harus dibuat agar harus 0. Kemudian diuresis tidak selalu harus kita berikan diuresis pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada gagal jantung yang kronik di mana terjadi bendungan di jantung memicu kerja jantung tidak baik, maka kita bisa berikan diuresis. Tapi kalau pasiennya karena dehidrasi, ya jangan Anda berikan diuresis. Kencingnya tidak keluar karena tidak ada cairan. Anda berikan furosemid, ditambah dehidrasi nanti dia. Sehingga tidak semua membutuhkan diuresis. Dialisis, ingat tadi, stage 3 AKI membutuhkan renal replacement therapy. Dengan apa dialisis? Bahkan kalau terlambat harus sampai ke transplantasi ginjal. Nah ini tadi itu diuretik aneh. Hati-hati ya, itu hanya kalau ada overload saja. Dulu ada lotus dopamin zaman regular. Saat ilmu pengetahuan masih apa ya, semua cara dipakai. Pakai dopamin dosis rendah, sekarang sudah tidak ada. Saya sekolah masih pakai dopamin dosis rendah, tapi sekarang sudah tidak dianjurkan. Kapan RRT ini harus dilakukan? Renal replacement ini bukan Republik Rakyat Tiongkok ya. RRT itu ya. Ini renal replacement therapy. Kapan indikasinya? Ada 5 ini. Pertama ada asidosis metabolik. Tandanya apa asidosis metabolik? Nafasnya kusmol. Nafas kusmol itu seperti apa? Cepat dan dalam. Cepat dan dalam. Cepat dan dalam. Cepat dan dalam itu mas contohnya mas. Ya gitu lah Pak. Ya itulah. Oh. Apa bedanya dengan cepat dan dangkal?
Kalau Loh, Anda kan dokter UGD loh, pas di UGD ataupun apapun lah, ada dipanggil orang, ini cepat dan dalam, cepat dan dangkal. Anda pernah lari-lari? nah, Ngos-ngosan? ya, Cepat dan dangkal atau cepat dan dalam? pada dangkal. Kalau Anda lari-lari ngos-ngosan itu cepat dan dangkal, itu takhipnu, ngos-ngosan. Nafasnya cepat dan dangkal. Kalau asidosis tadi, pusmal, gimana? Cepat dan dalam. Ini cepat dan dalam. Ya nanti kalau pernah diikuti akan paham bagaimana orang nafasnya dalam sekali, tarik nafasnya agak berat itu ya, karena ada ujung parunya juga. Jadi otot-otot nafasnya itu berkontraksi. Jadi kalau Anda buka bajunya, waktu dia tarik nafas itu mencekung gitu, ada cekungan di dinding dadanya. Itu berarti dia tarik nafas yang dalam dan itu cepat. Wah ini puspa. Lihat dinding dada, jangan lihat ini berapa senti ya turunnya, enggak. Kita ngomong gagal ginjal, pasiennya juga gagal ginjal. Asidosis metabolik tandanya nafas pusmal tadi ya. Kemudian ada hiperkalemia. Hiperkalemia tandanya apa? Tandanya apa? Objektifnya apa? Anda temukan apa? Oh ini hiperkalemia ini. Ini dikoreksi masih hiperkalemia. Yang kadar kaliumnya lebih dari normal, objektifnya. Anda koreksi, Anda berikan D40 plus insulin 10 unit. Anda berikan CA glukonas. Tetap saja kaliumnya masih di atas 7. Resikonya apa hiperkalemia? Apa yang terjadi kalau kaliumnya tinggi terus? Untuk apa sih kalium? Oh mas, Memacu detak jantung ya, mengapa kok detak jantungnya dipacu? supaya bisa mengalirkan darah. Nah, ya jelas mas, jantung itu bisa mengalirkan darah mas. Tapi mengapa kok kenceng? Kurang tahu tuh. Hah? Kurang tahu tuh. Oh kurang tahu. Oh, ya. Ada yang tahu? Potensial aksinya bukan? Potensialnya kenapa? Ya kan kalium itu kalau nggak salah buat menginduksi otot jantung. Ya tidak hanya otot jantung. Semua otot, kalium itu fungsinya untuk apa? Kontraksi. Oh iya. Terus ngapain? Oh iya. Aritmia. Kontraksinya akan lebih banyak. Kalau jantung kalau kontraksinya banyak, Aritmia. aritmia. Aritmia apa? Bisa ventrikel takikardi, bisa ventrikel fibrilasi. Hiperkalemia bisa menyebabkan jantung berlari kencang. Kalau di otak ngapain? Pasiennya apa? Kejang. Kejang. Kalium yang tinggi ditandai dengan pasien kejang-kejang. Pasien akut ini injury sudah kejang-kejang, dicek EKG-nya VT, pikirkan hiperkalemia. Tapi sebelum itu pasti ada tandanya. Apa tandanya kalau kaliumnya tinggi di EKG? Sudah blokade vaskular sudah ada lewat belum? Oh belum. Besok Ya termaafkan. Nanti kalau kaliumnya tinggi itu ada pol
T, gelombang T yang sangat tinggi. Atau ini ada iskemik yang berat. Iskemik itu tandanya saturasi oksigen mulai menurun. Atau overload cairan. Apa overload cairan itu? Overload cairan itu tandanya OD paru. Pasiennya sesak nafas, Anda temukan ronki di seluruh lapangan paru, Anda temukan JVP-nya meningkat, maka Anda ketemu dengan overload cairan. Atau uremia, muncul sindrom uremikum. Nanti Anda waktu tanya pasien, baunya itu khas sekali. Baunya ureum itu khas banget. Anda tidak akan lupakan seumur hidup. Tapi kalau belum tahu, kalian tidak bisa menceritakan bagaimana baunya. Karena khas. Kemudian uremic fetor namanya ya. Uremic fetor itu bau ureum. Kalau orang-orang dengan gagal ginjal yang tak pernah dicuci darah, Anda ajak ngomong-ngomong, nanti Anda bisa membau. Ya. Nanti akan tahu uremic fetor itu kayak apa. Dan itu khas. Yang lainnya apa sindrom uremikum? Penurunan ke kesadaran. Pasiennya diajak ngomong, ditanya rumahnya, jawabnya pacarnya. Nah, berarti kan nggak nyambung. Hati-hati, sudah terjadi gejala sindrom uremikum. Ya. Ini adalah pasien-pasien dengan resiko tinggi aki. Kalau pasien dengan kondisi ginjal yang mulai menurun, misalnya umur di atas 60 tahun, hipertensi, diabetes, atau sebelumnya pasien menderita gagal ginjal kronik, ini harus hati-hati untuk terjadinya akut on kronik pada gagal ginjal kronik. Atau intravaskuler yang menurun pada diuretik, sepsis, sirosis, nekrosis, itu sama. Atau penurunan kompensasi renal pada NSAID, siklosporin, ACE inhibitor, ataupun ET2 inhibitor. Oke, akut kidney injury, ada yang bertanya? Paham? Jawab. Jadi kalau nanti ada ditanya tentang akut kidney injury pada anak-anak, sudah bisa punya gambaran ya. Kira-kira gimana itu? Jangan semua ngomongnya nggak pas. Apa itu CKD? CKD adalah penurunan GFR kurang dari 60 cc per menit per 1,73 meter persegi. Artinya ini adalah kalau stage tadi dia LFG-nya sudah di stage 2 kurang dari 60 dan ditemukan adanya kerusakan ginjal apapun penyebabnya lebih dari 3 bulan. Nanti Anda akan lihat CKD di Indonesia terbanyak karena apa? Diabetes nomor 1. Yang kedua, glomerulonefritis. Yang ketiga, hipertensi. Yang keempat, batu. Yang kelima, polikistik kidney. Nah, apapun penyebabnya yang menyebabkan kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan dengan GFR kurang dari 60 cc per menit per 1,73 meter persegi, ini sudah dikatakan CKD. Ini kalau Anda ngitung pakai rumus Cockcroft-Gauss tadi di atas 90, Anda masih aman. Di atas 130 laki-laki, di atas 120 perempuan, aman. Tapi kalau antara 90 sampai 60 itu stage 1. Antara 60 sampai dengan, maaf ini bukan 89 ini adalah 60 sampai berapa?
betul 89 betul. 60 sampai 89 itu stage 2, 30 sampai 59 itu stage 3, 15 sampai 29 itu stage 4, dan yang 5 ini namanya end stage renal failure atau orang-orang yang sudah di bawah 15 itu harus membutuhkan dialisis. Bagaimana patofisiologi terjadinya chronic kidney disease? Pertama, dimulai adanya penyakit, entah apapun penyakitnya, dan yang paling banyak adalah diabetes atau hipertensi, memicu terjadinya kehilangan nefron, memicu terjadinya gangguan secara struktur dan fungsi dari nefron. Setelah itu akan terjadi sklerosis. Ini dipicu oleh vasoaktif, misalnya adanya inflamasi yang kronik, yaitu sitokain dan growth factor. Ini bisa menyebabkan hilangnya massa nefron semakin banyak. Sehingga salah satu cara kita melihat ini sudah CKD-nya eksis atau tidak, waktu dilakukan USG ginjalnya mengecil dari ukuran misalnya 14 cm menjadi tinggal 8 cm, 7 cm. Itu menunjukkan ginjalnya mengecil. Mengapa mengecil? Karena massa nefronnya hilang, sehingga memicu terjadinya gagal ginjal kronik. Ini faktor resikonya. Yang terbanyak adalah diabetes, nomor 2 adalah hipertensi. Tadi saya sudah beritakan di depan bagaimana hipertensi dan diabetes memicu kerusakan ginjal. Pasien dengan hipertensi, saya tensinya 200, saya ada, nggak apa-apa, nggak biar, nggak apa-apa. Kalau di 120 malah biar saya. Untungnya ginjalnya nggak bisa ngomong, Pak. Kalau ginjalnya bisa ngomong, Bapak kemana-mana ginjalnya teriak-teriak, Pak. Kesakitan itu ginjalnya. Saya selalu katakan ke pasien, organ kita yang paling menerima kondisi apapun yang diberikan kepada dia adalah ginjal. Allah itu maha sayang. Kita bisa hidup dengan satu ginjal. Itulah mengapa ada transplantasi ginjal, karena kita bisa hidup dengan satu ginjal. Kita diberi 2 ginjal. Itu sayangnya Allah itu. Kita diberi 2 double. Karena mungkin Allah paham nih, hamba-hambanya mesti akan berdolim pada ginjalnya. Mengapa? Ginjal itu organ yang kalau kita rusak nggak ada gejala apapun, nyeri sekalipun nggak ada. Ginjal satu rusak total, masih ada satu, cek ureokreatinin, GFR-nya masih normal. Ini rusak total, yang satu tinggal separuh, artinya hampir 75% hilang kemampuan ginjalnya. Cek ureokreatinin, laju filtrasi glukosa juga masih normal. Luar biasanya ginjal kita. Walaupun dia sudah hancur seperti itu, dia tetap bekerja maksimal 6.000 liter per hari, 5.000 liter per hari pada perempuan. Masih dia lakukan. Hebatnya ginjal kita, dan dia tidak memberikan rasa apapun. Kalau orang itu dipukulin sana sini, oke saya tetap kerja, itu dia tetap kerja. Itulah ginjal kita. Luar biasa ini. Tapi kalau sudah hancur total, fungsi ginjalnya menurun, ureumnya naik, kreatinnya naik, tubuh mulai keracunan, yang lainnya mulai teriak-teriak. Nah, ini kan harusnya dibuang, ngapain masih berputar-putar dalam tubuh? Organ yang lainnya protes, barulah yang punya ginjal merasa, oh ternyata ginjal saya rusak. Lalu gimana kalau ginjalnya rusak? Ya butuh ginjal lagi. Ya siapa yang mau memberi? Kalau tidak ada yang memberi, ya butuh ginjal buatan. Apa? Ya harus cuci darah. Karena fungsinya ginjal mencuci darah. Sampai kapan?
Ya sekuatnya Bapak Ibu. Paham mengapa ada hari ginjal sedunia? Mengingatkan kita semua bahwa kita punya ginjal. Karena kadang-kadang kita nggak ingat kalau kita punya ginjal. Siapa yang suka minum minuman berenergi? Saya punya pasien perempuan usia 18 tahun sudah cuci darah sehari seminggu 3 kali. Hobinya kalau nggak minum cutting dye itu nggak enak kan? Lidah yang hanya 10 cm, ya 20 cm lah kalau ada panjang lidahnya, itu mengalahkan yang 99% tubuhnya. Loh, rasa enak itu kan hanya di lidah loh. Belakang lidah kan nggak tahu apa-apa kan. Yang merasa efek dari apa yang Anda makan dan minum itu siapa? Tubuh Anda. Termasuk di sini adalah ginjal. Maka ingat, hati-hati. Ini ya, 2 penyakit ini yang terbanyak. Ini sih banyak yang salah gunakan pada pasien-pasien di daerah yang tidak paham tentang pegel lindung. Pokoknya beli obat pegel lindung di pasar biar hilang, tahu-tahu gagal ginjal. Ini yang tidak bisa dimodifikasi kalau kita punya family history dengan penyakit ginjal, misalnya polikistik kidney, tadi kan bawaan ya. Usia di atas 60, ini pasti akan menurun fungsi ginjal kita. Atau etnik tertentu, misalnya pada Afro-Amerika. Ini penyakit yang selalu menyertai gagal ginjal, yaitu DF, CKD, dan hipertensi atau kelainan jantung. Ini 3 besar, selalu menyebabkan kalau tiga-tiganya ini dihitung jumlah pengeluaran semua orang itu mengalahkan APBN kita. Tinggi sekali pengeluaran. Karena mereka akan minum obat seumur hidup, mereka akan menjalani dialisis seumur hidup. Ini memicu kosnya tinggi. Ini penyebab terbanyak nih, diabetes. Ya, kalau Indonesia glomerulonephritis nomor 2, nomor 3 hipertensi. Ini polikistik kidney. Di tengah-tengahnya sini ada batu. Ini penyebab terjadinya chronic kidney disease. Bagaimana monitornya? Cek GFR dan cek kreatinin. Cek albumin, terutama albumin kreatinin rasio pada urin pagi hari, utamanya pada pasien-pasien diabetes. Kalau albumin kreatinin rasionya sudah meningkat, berarti sudah bocor ginjalnya. Walaupun tidak ada gejala, sesuatu harus dilakukan biar tidak tambah jebol ginjalnya. Elektrolit, cek HCO3 karena ini penilai adanya asidosis atau tidak. Cek kalsium, kemudian studi tentang ironnya. Paratiroid hormon juga penting. Lakukan sonogram untuk rem ginjalnya sudah mengecil atau belum. Kalau sudah mengecil, ya sudah, Anda harus menerima ini perbuatan Anda sendiri, ya diterima dengan baik hati. Ya, artinya siap-siap cuci darah rutin. Ya. Siapa yang menyebabkan? Ya diri kita sendiri kan. Lakukan biopsi kalau ini memang untuk menegakkan diagnosis. Ini saya kira urin albumin kreatinin bisa lewati saja. Ya ini albumin kreatinin rasio lebih dari 30 mg. Ada kerusakan ginjal, GFR kurang dari 60 tadi ya, itu ditambahkan adanya albumin kreatinin rasio. Gejalanya apa? Kalau stage 1, stage 2 itu tidak ada gejalanya. Stage 3, 4 mulai anemia terjadi sehingga jadi mudah lelah,
akhirnya sering mual, jadi tidak nafsu makan, akan terjadi keabnormalan kadar natrium. Kalau stage 5, ini akan terpicu oleh yang tadi, ada uremia, ada gangguan metabolisme, terjadi penumpukan kadar HCO3 memicu terjadinya asidosis, penumpukan cairan memicu terjadinya OD paru. Ini stage 5. Ini uremianya karena retensi dari nitrogen yang harusnya dibuang, ini akan menyebabkan akumulasinya. Pertama adalah mual, nafsu makan menurun, kemudian akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Tandanya apa? Defisiensi eritropoietin, memicu terjadinya anemia ginjal. Ada penyakit pada tulang, kemudian ada gangguan cairan dan elektrolit serta asam basa. Ini kaitannya natrium dengan air yang imbalans pada kondisi gagal ginjal. Glomerular tubular feedback itu terganggu sehingga terjadi retensi natrium, memicu terjadinya hipertensi, dan hiponatremia ini biasanya tidak akan kita temukan pada pasien gagal ginjal karena natriumnya akan direabsorpsi. Penggunaan diuretik ini harus hati-hati karena bisa menyebabkan adanya kolomodeflesi. Kalium ini ekspresinya akan terganggu, terutama di gastrointestinal. Adanya katabolisme protein, adanya hemolisis, kemudian transfusi darah karena tadi HB-nya turun, obat-obatan untuk eritropoietin harganya mahal, BPJS sudah nggak mau bayarin, karena kita kan sekarang tergantung BPJS ya. Bayarnya hanya dialisisnya saja, kalau dengan obat tambah darah nggak kuat BPJS-nya, karena semakin banyak yang harus dicuci darah, maka ini adalah transfusi darah. Transfusi darah berulang, resikonya apa? Kadar ferritinnya akan naik. Yang kedua, kaliumnya akibat pemecahan dari sel darah merah yang disumbangkan ke kita tadi menjadi meningkat. Karena kita tidak tahu kan yang ditransfusikan ke kita itu usia sel darah merahnya berapa. Kita tahu usia sel darah merahnya 120 hari. Ternyata dia sudah disimpan sebulan. Waktu diambil usianya darah sebagian besar itu sudah sebulan juga. Berarti kan sudah 60 hari. Kurang sedikit lagi dia dihancurkan. Jadi transfusi darah itu tetap saja ada resiko hiperkalemia. Obat-obatan penurun tekanan darah misalnya ACE inhibitor, ARB, beta blocker, spironolactone yang hemat kalium ini juga akan memicu terjadinya resiko penahanan kalium, memicu terjadinya hiperkalemia. Sehingga kalau Anda memberikan obat-obatan ini pada pasien dengan gagal ginjal harus selalu dicek kaliumnya. Gangguan asam basa ini terjadi akibat ketidakmampuan ginjal mengekspresikan 1 mili-EQ per kilogram berat badan per hari dari asam yang ada di dalam darah kita, sehingga akan memicu terbentuknya HNO3 yang berlebihan, di mana NH3 ini akan terganggu produksinya akibat hilangnya massa nefron. Kemudian kemampuan mengeluarkan asam sulfat dan asam fosfat ini juga menurun. Penurunan reabsorpsi bikarbonat di tubular ini menyebabkan penurunan H positif, sekresi ion H positifnya. Akan terjadi penumpukan ion H menyebabkan serum HCO3-nya menurun,
dan pH-nya menjadi lebih rendah. Bagaimana dengan tulang? Penurunan fungsi ginjal akan menyebabkan hiperfosfatemia, di mana hiperfosfatemia ini akan menyebabkan gangguan kalsium yang terionisasi, menyebabkan hiperparatiroidisme yang memicu terjadinya osteoitis fibrosa cystica yang bisa menyebabkan kelelahan tulang. Itulah mengapa pasien TKB yang sudah menjalani HD berpuluh tahun, tinggi badannya akan menurun dari 170 bisa menjadi 150, turunnya tidak 1-2 cm, bisa sampai 20 cm. Jadi memendek tubuhnya. Mengapa? Karena terjadi osteoitis ini. Penurunan vitamin D, D3 karena hiperfosfatemia, sehingga kemampuan tubuh untuk mengambil vitamin D menjadi berkurang, menyebabkan osteomalacia. Kemudian akumulasi dari beta 2 mikroglobulin ini menyebabkan amyloidosis dialisis. Metabolik asidosis ini bisa memicu terjadinya osteoitis, osteomalacia maupun adenoid bone disease. Adanya penyakit-penyakit pada keganasan, pada diabetes, ini juga akan memicu resiko gangguan pada tulang. Apa terapinya untuk hiperparatiroidisme? Kita harus mengontrol diet fosfornya. Kita memberikan fosfat binder, namanya kalsium astat, kalsium karbonat, lantanum atau sevelamer. Kita berikan vitamin B, kita berikan kalsium-mimetik agen, namanya sinasalset, yang banyak diberikan di pasien-pasien BPJS yang kalsium karbonat karena paling murah. Sementara lantanum, sevelamer maupun sinasalset ini masih diangan-angan orang Indonesia karena mahal. Untuk kalsifilaksis kita harus memberikan beberapa kondisi. Ini kalsifilaksis ini terjadi luka seperti ini. Jadi luka yang sampai membusuk seperti ini karena adanya kalsium yang berlebihan. Ini memicu kalsemik uremik arteriopati namanya. Kondisi kalsemik uremik arteriopati ini kita sering temukan pasien-pasien gagal ginjal kronik yang menjalani HD rutin. Ini karena ada extraosseous kalsifikasinya di soft tissue. Jadi ini kayak tulang. Kalau diraba itu kayak tulang. Ini terapinya masih kontroversial. Bagaimana kelainan kardiovaskuler? Kita akan ketemu adanya iskemik coronary artery disease, ada hipertensi dengan left ventricular hypertrophy-nya, memicu terjadinya gagal jantung kognitif, dan ureum yang berlebihan bisa memicu uremic perikarditis. Ini adalah komplikasi dari CKD. Bagaimana gangguan hematologiknya? Karena adanya kekurangan eritropoietin akan menyebabkan supresi dan produksi sel darah merah menjadi berkurang. Selain adanya faktor uremiumnya sendiri, uremik yang berlebihan juga akan mensupresi bone marrow. Koagulopati ini terjadi karena disfungsi dari trombosit, di mana terjadi gangguan pada faktor 3, akan mengganggu agregasi trombosit, memicu terjadinya resiko terbentuknya trombus di mana-mana. Adanya resiko perdarahan, terutama di GI tract dan
di kardial ataupun intrakranial ini sering kita temukan pada pasien-pasien dengan penurunan fungsi ginjal atau TKD, sehingga akan bisa memicu terjadinya stroke karena perdarahan. Ini yang lainnya, di neuromuskular kita sering ketemu adanya autonomic neuropathy, kemudian restless leg syndrome, kakinya bisa kayak otomatis refleks sendiri gitu ya. Ada uremic fever, ada ulcer, kemudian gangguan metabolisme glukosa, ini gangguan kalau ada disfungsi seksual. Di dermatologinya khas ini ada uremic frost atau pruritus. Kalau Anda ketemu pasien dengan kulit yang kering, kalau digaris sampai kelihatan putih gitu, gatal terus, pasiennya gatalnya seluruh tubuh tapi nggak ada kelainan kulit, pikirkan jangan-jangan dia gagal ginjal. Apa tujuan utama terapi pada TKD? Menurunkan resiko penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Dari yang hadirnya 1 kali seminggu ya jangan sampai 3 kali seminggu dong. Tahan 1 kali seminggu. Kontrol tekanan darah kurang dari 140/90, atau kalau ACR-nya lebih dari 300 kurang dari 130/80. Karena kita tahu tekanan darah tadi akan berefek langsung pada ginjal. ACE atau ARB menjadi pilihan terapi utamanya kalau sudah mulai gagal ginjal kronis. ACE atau ARB ini akan menyebabkan perlambatan kerusakan pada gagal ginjal kronis. Proteinurianya akan disupresi, lebih baik kalau diikuti dengan diet natrium yang rendah dan diuretik. Saat kemudian diuretik, hindari resiko kekurangan cairan. Balance Tylenol selalu kita lakukan. Pasien dengan TKD sama dengan AKI. Saya selalu katakan jumlah kencing dan jumlah minum sama. Pasien yang sudah pulang ke rumah belum cuci darah, sudah TKD, tampung kencingnya dalam 24 jam, ya segitu minumnya. Kalau kencingnya 1 liter, ya minumnya hanya 1 liter. Paling gampang seperti itu. Jangan kombinasikan ACE dan ARB secara bersama-sama. Jangan Anda gunakan sartan dan pril-pril bersama-sama. Misalnya sartan dengan ramipril, valsartan dengan captopril. Jangan sartan dan pril itu nggak boleh dipasangkan, itu haram, kakak berani, nggak boleh dinikahkan. Sehingga mengapa? Karena bisa memicu resiko hiperkalemia, memicu fungsi ginjal yang lebih jelek. Ini targetnya 7 untuk HbA1c pada pasien diabetes. Anemia kita harus berikan erythropoiesis-stimulating agent jika HB kurang dari 10 dan di maintenance sampai antara 10 sampai 11,5. Iron supplementation kita pikirkan jika ferritinnya rendah. Untuk mineral bone disorders kita berikan vitamin D3 bisa dengan dosis 2000. Kita limit diet fosfornya. Kemudian kalau perlu kita memberikan fosfat binder. Tadi kita biasanya kombinasikan dengan kalsium karbonat. Asidosis targetnya adalah serum bikarbonat lebih dari 22 mili ekivalen per liter. Koreksi metabolik asidosis bisa memperbaiki TKD-nya. Sehingga kadang-kadang pada pasien-pasien yang rawat jalan kita berikan biknat tablet, bikarbonat natrium tablet, untuk mencegah terjadi asidosis metabolik. Hiperkalemia kita harus ingat NSAID COX-2 inhibitor harus dicegah, jangan kita berikan. Beta blocker
harus dikurangi dosisnya, termasuk S dan ARB-nya ini harus betul-betul kita perhatikan. Ya, ini harus lihat safety isunya. Toxicity tadi ingat nefrotoksik ya, obat-obatan. Sudah CKB Anda berikan obat-obatan yang merusak ginjal, tambah jelek ya. Elektrolit hati-hati, hiperkalemia, hipoglisemi, hiperfosfatemi. Pasien BM yang sudah CKB, Anda tidak reduksi dosis obat BM-nya, bisa jatuh dalam kondisi hipoglisemi. Ini harus direduce allopurinol, gabapentin, digoxin, statin, kemudian methotrexate maupun colchicine. Ini harus direduksi. Sekarang kita bicara tentang renal replacement therapy ya, yang tadi saya katakan ada 5 ini ya. Hiperkalemia, asidosis, overload cairan, uremik, kemudian adanya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan iskemianya. Gagal ginjal yang sudah terminal bisa membutuhkan hemodialisis, peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal. 3 ini adalah mode renal replacement therapy. Kalau kita ngomong renal replacement therapy itu ada 3: hemodialisis, peritoneal dialisis, atau transplantasi ginjal. Dialisis ada 2, ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Hemodialisis di tempat kita masih nggak ada yang, kecuali orang yang sangat kaya yang bisa beli mesin hemodialisis sendiri. Kita masih in-center hemodialisis. Untuk peritoneal dialisis, kita menggunakan peritoneum sebagai membran penyaring. Kita masukkan cairan ke rongga abdomen 2 liter, 8 jam kemudian, 6 jam kemudian keluarkan 2 liter, masukkan kembali 2 liter. Sehari 3 kali, tiap hari. Maka ini bisa dilakukan di rumah. Namanya CAPD. Ada yang cyber CAPD. Ini bisa dilakukan juga di rumah. Ini target pre-dialisis, setelah dialisis, pada tekanan darah pada kondisi transplantasi. HD itu, ini mesinnya itu bukan yang mencuci darah. Ini mesin ini hanya untuk menggerakkan pompa darahnya. Kecepatannya hampir 300 cc per menit. Sehingga kalau pasien yang di HD, kalau pembuluh darahnya jadi tambah gede, tambah besar kelihatan seperti otot yang besar begitu pembuluh darahnya, karena tingginya flow di sini. Ini vena, ini arteri. Dari vena dikeluarkan masuk ke mesin HD ini untuk dipompa keluar. Ini dipompa keluar masuk ke hemodialiser. Hemodialiser ini isinya serat-serat khusus yang dibuat khusus untuk berfungsi seperti ginjal. Kemudian ada cairan yang dimasukkan ke sini untuk mencuci. Dialisat namanya. Ada cairan dialisatnya. Dimasukkan ke saringan ini darah masuk, ada cairan yang masuk, diputar di sini, akhirnya darah yang sudah selesai dicuci di alat hemodialiser ini akan dimasukkan kembali lewat arteri. Artinya ini ginjal buatan. Yang muter siapa? Ini pura-puranya membantu jantung untuk mengambil darah, diputar di sini. Pencuciannya di mana? Di alat inilah cucian itu terjadi, bukan di mesin ini ya, tapi di sini nih loh. Mesin ini apa? Ini untuk memutar-mutar aja, untuk nariknya saja, untuk narik darahnya saja. Sama memberikan tekanan pada cairan yang akan masuk ke hemodialiser. Yang paling penting ya ini hemodialisernya ini.
Ini yang pada pasien-pasien CKD bisa setelah dipakai, dicuci lagi, dipakai lagi, dicuci lagi, dipakai lagi selama 5 kali. Hemat biaya. Kalau di luar negeri sekali pakai. Nah kalau di Indonesia sekali pakai siapa yang bayar ini? Sehingga dicuci ulang. Inilah yang terjadi dalam hemodialisis. Ini masuk ada intraseluler, ekstraseluler, intraseluler, ada massa solid, terus kemudian dikembalikan lagi kembali ke tubuh. Nah, ini dialiser. Ini ada hollow fiber yang urak-uraknya inilah glomerulus. Urak-uraknya. Ini darah masuk, darah keluar. Darah masuk, darah keluar. Ini cairan masuk, cairan keluar. Cairan dimasukkan sini untuk mencuci darah yang masuk ke sini, dicuci dengan cairan dialisa, cairan keluar, ini darah masuk, darah keluar. Inilah inti dari mesin cuci darah. Kalau nggak ada ini, ya nggak dicuci. Yang nyuci mana ya ini, yang nyuci. Inilah ginjal buatan yang selalu dipakai oleh pasien yang cuci darah rutin. Nah, ini masuk darah, nah, dialisat masuk, dialisat keluar. Ini pura-puranya sebagai saringannya. Ini darah keluar. Nah, ini yang terjadi pengambilan, maka nanti ada berapa cairan yang ditarik di sini. Ini akan kita bisa kencingkan. Jadi sebetulnya mesin dialisis itu mesin untuk kencing. Karena kita bisa tarik kencingnya berapa? 4000 cc, 2000 cc, tergantung kondisi pasien. Oh pasiennya sesak sekali, ada OD paru, oke kita tarik sampai 4000 cc. Dari mana tariknya? Dari sini. Kita tarik lebih banyak. Karena terjadi perpindahan di sini. Saat ini terjadi perpindahan. Jadi prinsipnya perpindahannya terjadi di fibering. Ini vascular access-nya, kita bisa avesan namanya, kita pasang di sini sehingga nanti waktu pemasangan jarum tinggal langsung dimasukkan di sini. Atau kita buat namanya HD cap yang masuk di vena subclavia, masuk ke jantung. Itu biar nyaman. Kalau dipakai di femur itu kalau terpaksa sekali. Ya, ini avesan namanya. Dibuat di sini. Nah, ini nanti pembudalannya gede-gede, tambah gede, nanti terlihat sekali. Ini avesan saya kira sama. Ini yang handicap yang dipasang di vena subclavia. Resikonya mudah terinfeksi, resiko trombosisnya juga besar. Nah, yang berikutnya peritoneal dialisis. Nah, ini kita menggunakan membran peritoneal, ada in-out-nya. Masukkan 2 liter, keluarkan 2 liter. Tiap hari bisa 3-4 kali, tergantung yang cyclic atau yang rutin, per 8 jam. Di rumah buat toko cairan, ini cairan dialisa semua. Dikirim oleh BPJS bisa sampai 1 truk box. Untuk karena tiap hari butuh 2 liter masuk, 2 liter keluar, 8 jam, berarti butuh 6 liter. 1 bulan 6 kali 30. Berarti berapa? 1.800 liter. 1 truk tangki kecil ditaruh di rumah. Karena dilakukan di rumah. Hanya butuh selang di abdomen. Ini terjadi filtrasi di membran peritoneumnya. Dialisis ada yang kontinus, ada yang intermittent. Ini misalnya
1, 2, 3 malam, nah, terus nanti pagi lagi 1, 2, 3 malam tidak. Ini namanya kontinus ambulatori. Ada yang 1, 2, 3, 4 malam tidak sah, 1, 2, 3, 4 ini daytime ambulatori. Ada yang pada malam hari saja, tapi nggak bisa tidur kalau ini. Nah, yang terakhir transplantasi ginjal. Kalau ada transplantasi ginjal di USG kok munculnya hanya 2 ginjal, berarti transplantasinya abal-abal. Harusnya kalau transplantasi ginjal kalau di USG akan muncul 3 ginjal. Ginjal yang lama tidak akan diambil. Kita menambahkan ginjal ketiga. Syaratnya apa? Pembuluh darah ini dan pembuluh darah ini itu harus sama. Dia ditaruh di fossa iliaca. Di sini ditaruh di sini ginjalnya, pembuluh darahnya harus sama dengan pembuluh darah yang di sini. Karena nanti ini akan disambungkan. Ini transplantasi ginjal. Yang terbaik apa ya transplantasi? Tapi kalau transplantasi pasien harus minum obat untuk imunosupresif seumur hidup. Mengapa? Karena ini benda asing, sehingga akan dilawan oleh tubuh kita kalau tidak diberikan imunosupresif. Repotnya apa? Kalau minum imunosupresif, daya tahan tubuh kita rendah. Kita hidup di Indonesia, resikonya kenapa? Kena TB, kena CMV, meninggalnya bukan karena CKB, meninggalnya karena infeksi tuberkulosis. Oke, siap. Oke, saya kira itu. Ini maling-malingnya harus hati-hati. Ratusan. Oke, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan enggak? Mudah-mudahan tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.